Pengertian subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Inilah subjek hukum internasional. A. Legal person. B. International entities. C. International legal capacity. D. Primary international actor. E. Subject of international law. Subjek hukum internasional dibagi dua. Pertama, legal person dalam kurung status hukum, ada negara, organisasi internasional, tahta suci, individu, pemberontak. Dua, legal capacity dalam kurung kemampuan hukum. Individu bisa sebagai legal person tapi belum tentu punya legal capacity secara penuh berdasarkan hukum internasional. Negara sebagai subjek hukum internasional. Ada penduduk yang tetap, wilayah yang pasti, pemerintah, kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. Dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Tahta suci dipimpin oleh Paus sebagai kepala gereja Roma dan memiliki kekuasaan spiritual. Perjanjian antara Italia dan Tahta Suci pada 11 Februari 1929 mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci dan memungkinkan didirikan negara Vatikan serta mengakui kedaulatan sehingga dapat menjalankan misinya di dunia. Organisasi internasional. Pertama ada persekutuan, di situ ada kerjasama dan perkumpulan antar subjek hukum internasional, ada negara, individu memiliki tujuan sama. Tujuan internasional menyangkut kepentingan berbagai bangsa. Organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional. International Legal Personality. Individu. Awalnya individu subjek hukum internasional, lalu persetujuan dari negaranya. Lalu kembali lagi, perjanjian Versailles adalah suatu perjanjian damai secara resmi mengakhiri Perang Dunia Pertama antara Sekutu dan Kekaisaran Jerman. Salah satu hal paling penting yang dihasilkan oleh perjanjian ini adalah bahwa Jerman menerima tanggung jawab penuh sebagai penyebab peperangan dan harus melakukan perbaikan-perbaikan pada negara-negara tertentu yang tergabung dalam Sekutu. Pemberontakan dan beligeran. Pemberontakan, pihak yang ingin memisahkan diri dari suatu pemerintahan yang sah dan ingin mewujudkan suatu entitas yang mandiri. Beligeran, pelaku perang. Pengembangan terakhir, perusahaan multinasional dalam kurung multinational corporation. Pertama, fenomena baru dalam hukum dan hubungan internasional. Kedua, memiliki kantor pusat di suatu negara dan melakukan kegiatan-kegiatannya. Ketiga, perusahaan ini berstatus swasta dan kesatuan non-pemerintah, tidak berstatus international legal person. Dan yang keempat, namun dalam hal perusahaan tersebut dapat membuat persetujuan dengan pemerintah suatu negara dengan memperlakukan prinsip-prinsip hukum internasional.